Akan menjelaskan sedikit tentang ukuran kemencengan atau skewness. Kemencengan atau kecondongan skewness adalah derajat ketidaksimetrisan atau penyimpangan dari kesimetrian dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurva akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi disebut distribusi menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Untuk distribusi miring, mean akan cenderung berada pada posisi yang sama dengan modus di ekor kurva yang lebih panjang. Kurva yang tidak simetris dapat mencegah menceng ke kiri atau ke kanan. Di dalam kurva simetris terletak modus, median, dan rata-rata atau X sama. Terus, Jadi ukuran ketidaksimetrisan bisa diperoleh dari selisih atau perbedaan nilai mean dan modus. Ukuran ini dapat dibuat menjadi ukuran tanpa dimensi atau satuan jika kita membaginya dengan suatu ukuran dispersi, misalnya deviasi standar, untuk mengetahui bahwa konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Koefisien kemencengan Pearson akan positif apabila rata-rata hitung lebih besar dari median dan mode, dan akan negatif apabila rata-rata hitung lebih kecil dari median dan modus. Bowley sebagian dikutip mengemukakan yang pertama koefisien kemencengan kuartil dan koefisien kemencengan presentil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menghitung squeenness index atau kemiringan indeks. Kemencengan squeenness mempengaruhi letak nilai rata-rata hitungan, median, dan modus. Maka untuk dapat mengukur sampai di mana besarnya derajat kemencengan itu, oleh Pearson digunakanlah ketiga ukuran tendensi tersebut bersama-sama dengan simpang baku. Oleh Pearson disebut dengan Pearson coefficient of squeenness dengan rumus sebagai yang tertera pada makalah. Rumus 1 tidak begitu lazim digunakan karena adanya kenyataan bahwa pada kebanyakan sebaran frekuensi modus hanyalah merupakan suatu perkiraan. Di samping itu, apabila sebaran sampling terdapat dua modus, pengukuran modus pada umumnya dilakukan dengan asumsi-asumsi yang tertentu. Karenanya rumus 2 lebih lazim digunakan. Contoh, sebuah sebaran frekuensi memiliki rata-rata hitungan 45, median 47, mode 49 simpang dan 49 simpang bak dan 49 dan simpang baku 3,5. Tentukan koefisien kemencengan dari sebaran berikut. Untuk penyelesaiannya seperti yang tertera pada makalah. Koefisien kemencengan Pearson akan positif apabila rata-rata menghitung lebih besar dari median dan mode, dan akan negatif apabila rata-rata hitungan lebih kecil dari median dan modus. Bowley sebagaimana dikutip Mangkuat Mojo mengemukakan satu koefisien kemencengan kuartil dengan rumusnya bisa dilihat pada makalah, dan yang kedua yaitu koefisien kemencengan kuartil dengan rumus. Nilai P dicari dengan perumusan yang sama
dengan yang dipakai untuk menghitung kuartil hanya saja N dibagi dengan 100. Untuk lebih jelasnya, contohnya lihat di makalah silakan. Terus selanjutnya dijelaskan oleh Bobley bahwa squeamish 0,10 menggambarkan sebaran kemencengan tidak berarti. Sebaliknya, squeamish 0,30 menggambarkan sebaran yang kemencengan sangat berarti. Selanjutnya, menurut Crockton dan Colton bahwa ukuran kemencengan bergerak dalam batas-batas tertentu, namun perlu ditambahkan bahwa besarnya ukuran jarang yang melampaui batasnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Musaki, NIM 2119309, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kurtosis atau keruncingan. Kurtosis sendiri yaitu pengukuran kurtosis atau peruncingan sebuah distribusi teoritis, ada kalanya dinamakan pengukuran ekses dari sebuah distribusi. Sebenarnya kurtosis bisa dianggap sebagai suatu distorsi dari kurva normal. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat ketinggian puncak atau keruncingan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, leptokurtik adalah distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua ada platikurtik, adalah distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga adalah mesokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusi merupakan distribusi simetris, maka distribusi mesokurtik dianggap normal. Pada kurva simetris, jika skala tegak lurus kurva normal ditarik secara memanjang dan skala horizontalnya dipersempit, maka kurvanya akan menjadi tinggi dan ramping. Sebaliknya, jika skala tegak lurusnya diperpendek dan skala horizontal diperlebar, maka kurvanya akan menjadi pendek dan melebar. Untuk contoh atau gambarnya, baik gambar maupun contoh soalnya silahkan dilihat di makalah yang telah kami bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan melanjutkan subbab perhitungan kurtosis. Pengukuran kurtosis tingkat keruncingan suatu kurva distribusi bisa dihitung dengan menggunakan E4, yaitu moment coefficient of kurtosis, yang untuk data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di makalah. Contoh soal berikut: diketahui kota anggaran beasiswa dalam miliar rupiah bagi 5 kabupaten wilayah utara Kalimantan Timur yang meliputi Tanah Tidung, Bulungan, Nunukan, Malinau, Berau, dan Tarakan, masing-masing sebagai berikut: 2, 3, 6, 8, 11. Tentukan tingkat keruncingan kurva kurtosis dari data tersebut. Jawabannya seperti yang ada di makalah, dan juga ada tabel penolong perhitungan tingkat keruncingan kurva. Jika data tersebut berbentuk kelompok, maka rumusnya yang digunakan sebagai berikut, seperti yang ada di makalah. Rumus yang lain menggunakan koefisien kurtosis persentil dilambangkan dengan K. Untuk distribusi normal, nilai K sama dengan 0,263. Koefisien kurtosis persentil menggunakan rumus sebagai berikut, seperti yang ada di makalah. Berikut ini disajikan tabel frekuensi dari tinggi 100 mahasiswa Universitas XYZ, data rekayasa. A. Tentukan koefisien kurtosis persentil. B. Apakah distribusinya termasuk distribusi normal. Tabel tinggi 100 mahasiswa Universitas XYZ seperti dijelaskan yang ada di makalah. Jawabannya
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.